minta salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Bentar lagi kami mulai pelajaran ini. Tolong teranglah budi kami supaya kami bisa mengerjakan soal apa yang menggapai tujuan kami. Mohon dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman yang mungkin segala doa. Besok kita mulai pelajaran, yaitu hari ini kita pelajaran tentang dibully. Jadi apa itu dibully? Dibully adalah penindasan atau pelecehan yang dilakukan menggunakan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pesan atau platform game dengan tujuan untuk menakut-nakuti, membuat marah atau mempermalukan seseorang secara berulang-ulang. Jadi tahu kata bully tidak? Tahu. Lihat orang yang bully secara fisik? Iya. Ya, seperti itu. Ini yang dinamakan bullying di digital, di aplikasi media sosial. Contohnya seperti di Facebook, di WA, di TikTok, itu bullyingnya secara digital. Contohnya termasuk menyebarkan kebohongan atau memposting foto atau video memalukan, mengirimkan pesan secara kasar atau ancaman hingga membuat situs web untuk mencemarkan nama baik. Jadi kalau seandainya saja kita mengirim video atau foto, kita lihat terbaik dulu bahwa ini nih disukai tidak oleh netizen, baru kita kirim video. Ini mencemar nama baik tidak, kata-kata ini. Kalau mencemar nama baik tidak usah kirim. Kenapa? Itu melanggar etika dan rasio. Tahu etika tidak? Jadi kita punya juga, media sosial punya juga, ada etika. Jadi kita harus hati-hati, ada ancaman pidananya. Jadi kita harus hati-hati bermedia sosial. Yang kedua, jenis-jenis bullying. Yang pertama, menyebarkan rahasia pribadi atau informasi orang lain secara tanpa izin. Menyebarkan rahasia pribadi atau menyebarkan pribadi orang lain tanpa izin. Kalau kita menyebarkan pribadi orang lain, rahasia orang lain, harus izin dulu. Kita izin dulu, baru kita bisa tulis di Facebook. Contohnya tulis tentang dia ini, kita harus izin dulu. Tulis tentang teman, kita harus izin dulu. Kalau tidak izin, itu sama saja kita menyebarkan tanpa izin. Itu bisa dipidanakan. Itu namanya bullying. Jangan sampai kalian tulis, woi dia ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa izin dia. Itu sudah tidak bagus. Yang kedua, itu saling mengirim pesan agresif dan kasar. Saling mengirim pesan agresif dan kasar. Contohnya di WA. Kalian di WA itu yang satu WA dia, yang ini WA dia saling mengirim kasar. Kasar itu contohnya seperti kata-kata yang tidak baik digunakan. Itu juga tidak bagus. Itu juga tidak bagus. Jadi itu juga tidak bagus. Nah, yang ketiga, mengambil identitas orang lain untuk menyebarkan pesan yang merugikan. Contohnya, mengambil identitas orang lain. Kita mengambil KTP-nya dia untuk yang merugikan. Kita pinjam online. Itu contoh seperti itu. Itu merugikan dia loh, tanpa pengetahuan dia. Kita pinjam, dia punya KTP. Setelah kita pinjam dia punya KTP, kita untuk merugikan dia, kita pinjam online. Itu merugikan siapa? Merugikan yang pemilik KTP. Yang ketiga, berulang kali mengirimkan pesan atau komentar yang menyakitkan dan mengganggu. Jadi kita mengirim pesan yang menyakitkan dan mengganggu. Itu juga tidak bagus. Itu jenis-jenisnya. Itu juga termasuk bullying. Yang keempat, menyebarkan rumor atau kebohongan untuk merusak reputasi seseorang. Itu juga bullying. Bullying di media sosial. Rumor, contohnya seperti, aduh dia ini gigi ompong.
kita masuk di Facebook, foto dia di umpamanya dia kita masuk Facebook, itu tidak bagus, itu namanya bullying juga. Itu bullying di media sosial juga. Jangan seperti itu, karena itu sudah melanggar hukum. Yang kedua, mengintip dan mengancam korban secara online. Mengancam korban secara online contohnya seperti ini. Kau jangan pergi sebentar. Kalau kau pergi sebentar, saya tunggu kau dengan sakit. Itu secara online. Dia tidak tahu langsung, tapi dia yang melihat. Itu juga termasuk bullying. Habis dampaknya bullying, ini dampaknya. Setelah jenis-jenisnya dampaknya. Dampaknya itu dampak psikologis, menurunnya rasa percaya diri, depresi, kecemasan, frustasi. Setelah diancam, dia pasti mulai rasa percaya dirinya. Percaya dirinya menurun. Setelah diancam, percaya dirinya menurun, depresi, kecemasan. Menurun dia. Takut ketemu dengan orang. Kenapa dia diancam? Depresinya ada. Kenapa dia mungkin saya jangan keluar, pesan keluar, malu. Kenapa kalian dibully lewat media sosial? Sudah omong bias, orang sudah tahu, seluruh dunia sudah tahu. Yang ketiga, gangguan tidur dan makan. Dampak fisiknya, gangguan tidur dan makan. Dia pasti tidak makan, tidak tidur, jadi kurus. Yang keempat, merusak emosi, menuntut diri dari sekolah dan menarik diri dari sekolah. Dia sudah mau datang sekolah. Kenapa? Kalau dia datang sekolah dia malu. Teman-temannya sekolah omong, jangan seperti dia itu. Dia itu seperti ini. Dia itu seperti ini. Kenapa? Saya baca di Facebook tadi malam. Dan dia itu begini. Inilah yang dapat itu bullying. Cara mengatasinya, yang pertama, jangan balas atau berdebat. Jangan membalas perilaku karena itu dapat memburuk situasi. Kalau dia omong kalian lepas saja. Tidak usah balas. Malas tahu. Dia mau ngomong apa persetan urusan dia. Atau blokir nomornya dia. Kalau lewat WA. Kalau lewat Facebook, blok Facebooknya. Yang kedua, ambil tanggapan layar tersebut dari pesan atau kalian apply setelah dia sudah saya dia. Yang ketiga, lapor pada platform media sosial. Contohnya lapor di Facebook bahwa ada laporannya bahwa ini baik laporannya. Lapor dia di Facebook supaya Facebook yang blokir dia punya akun. Yang keempat, bicarakan pada orang yang dipercaya seperti orang tua, guru atau konselor. Ya, kalau seandainya dia bullying di media sosial, contohnya bullying Arul bicarakan dengan guru atau dengan bapak orang tua. Bapak, curhat saya ini seperti ini. Dia itu sudah bullying saya lewat media sosial seperti ini ya. Yang keempat, privasi pikiran 2 kali sebelum membagikan informasi pribadi secara online. Ya, prioritaskan privasi. Tahu tidak prioritas privasi? Tahu. Apa? Sama seperti kunci profil. Kunci profil kita di Facebook ada itu. Siapa memiliki Facebook sekarang? Yang memiliki Facebook ya. Kunci profil Facebook. Supaya orang lain jangan tahu kunci profilnya. Yang keempat, edukasi diri dari orang lain, pahami bahaya, boleh mengajak orang lain untuk lebih bijak menggunakan internet. Ya, ajak orang lain menggunakan lebih bijak menggunakan internet. Jadi ajak dia. Sini dulu kita bijak saja menggunakan internet, menggunakan media sosial itu bijak saja. Inilah yang dampaknya boleh. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya. Kita sampai di sini, minggu depan baru kita lanjut. Jadi begini,
sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, Pak tugaskan minggu depan buat Canva. Buat prioritas Canva supaya kita mau presentasi per kelompok. Inilah PR untuk minggu depan. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita, salah satu teman memimpin kita dalam doa. Agama Muslim. Berdiri sudah. Baik sudah, duduk sudah. Sudah kita akhiri pelajaran kita hari ini.